Tubuhmu mungkin sedang bekerja diam-diam untuk menyelamatkanmu, dan kamu tidak menyadarinya. Saat banyak orang panik karena lelah, pegal, emosi naik turun, sulit tidur, atau tiba-tiba ingin menyendiri, mereka mengira tubuh sedang rusak. Padahal dalam banyak keadaan, justru sebaliknya. Tubuh sedang berjuang memperbaiki diri. Tubuh sedang membersihkan, menata ulang, dan memulihkan keseimbangan yang lama terganggu. Berabad-abad lalu, seorang ilmuwan besar bernama Ibnu Sina telah menjelaskan bahwa kesehatan bukan sekadar hilangnya penyakit. Kesehatan adalah keadaan seimbang antara tubuh, pikiran, kebiasaan, lingkungan, tidur, makanan, dan gerak hidup manusia. Ketika keseimbangan itu mulai kembali, tubuh akan menampilkan tanda-tanda tertentu. Tanda ini sering disalahartikan sebagai masalah, padahal bisa jadi itu adalah kabar baik. Ibnu Sina memandang tubuh memiliki daya pengatur alami. Dalam tradisi pengobatan klasik, tubuh bukan benda mati yang pasif. Ia cerdas. Ia merespons. Ia menyesuaikan. Ia berusaha bertahan. Dan hari ini, banyak ilmu modern mendukung gagasan bahwa tubuh memang memiliki sistem pemulihan bawaan. Sistem imun, regenerasi sel, neuroplastisitas otak, perbaikan jaringan, keseimbangan hormon, hingga kemampuan tubuh beradaptasi terhadap stres. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa ada perubahan aneh dalam dirimu, jangan langsung takut. Bisa jadi tubuhmu sedang bangkit. Inilah 7 tanda tubuhmu sedang menyembuhkan diri sendiri menurut pemikiran Ibnu Sina, dipadukan dengan pengetahuan modern. Ada saatnya tubuh memaksamu berhenti. Kamu yang biasanya kuat, tiba-tiba mudah lelah. Energi terasa turun. Badan ingin rebahan. Fokus menurun. Bahkan pekerjaan sederhana terasa berat. Banyak orang menganggap ini kemunduran. Padahal kelelahan seringkali adalah bahasa tubuh yang paling jujur. Tubuh memiliki sumber energi terbatas. Ketika terlalu lama dipakai untuk stres, kurang tidur, emosi berat, pola makan buruk, atau aktivitas berlebihan, tubuh akan mengalihkan energi dari hal-hal sekunder menuju hal yang lebih penting, perbaikan dan pertahanan. Saat kamu sakit, misalnya, tubuh meningkatkan aktivitas sistem imun. Saat jaringan rusak, tubuh mengarahkan sumber daya ke proses pemulihan. Saat mental terlalu tertekan, otak juga membutuhkan energi besar untuk menstabilkan diri. Penelitian dalam bidang psikoneuroimulogi menunjukkan bahwa stres kronis memengaruhi sistem imun, hormon, dan metabolisme. Ketika tubuh mulai keluar dari tekanan berkepanjangan, fase pemulihan sering disertai rasa lelah karena sistem tubuh sedang melakukan penyesuaian ulang. Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya istirahat. Dalam pandangannya, tidur dan jeda bukan kemalasan, tetapi kebutuhan biologis. Tubuh yang terus dipaksa tanpa jeda akan kehilangan harmoni. Jadi jika tubuhmu meminta istirahat, dengarkan. Kadang rasa lelah bukan tanda kamu kalah, tetapi tanda tubuh sedang memperbaiki sesuatu yang tak terlihat. Ada masa ketika emosi yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Kamu tiba-tiba mudah menangis. Hati lebih sensitif. Kenangan lama datang. Perasaan yang selama ini mati rasa mendadak terasa hidup. Kadang marah muncul tanpa alasan jelas. Kadang sedih datang di waktu tenang. Ini tidak selalu berarti kamu memburuk. Seringkali saat seseorang terlalu lama bertahan, sistem saraf masuk mode bertahan hidup. Dalam mode ini, tubuh menekan emosi agar kamu tetap bisa berjalan. Namun ketika lingkungan mulai terasa aman, emosi yang tertahan mulai keluar untuk diproses. Dalam ilmu modern, ini berkaitan dengan regulasi sistem saraf dan respons trauma. Ketika tubuh tidak lagi sibuk bertahan, ia mulai memproses beban yang tertunda. Ibnu Sina memandang kondisi jiwa sangat memengaruhi tubuh. Ia menulis tentang hubungan antara pikiran, suasana hati, dan kesehatan fisik jauh sebelum istilah psikosomatik dikenal luas. Baginya, penyembuhan tidak cukup hanya pada badan, tetapi juga pada keadaan batin. Jadi jika kamu lebih emosional akhir-akhir ini, jangan buru-buru membenci dirimu. Bisa jadi tubuh dan jiwamu sedang membersihkan ruang dalam yang lama penuh sesak.
Tubuhmu mulai menginginkan hal-hal sederhana yang menyehatkan. Tiba-tiba kamu ingin tidur lebih cepat, ingin makan lebih bersih, ingin minum air putih lebih banyak, ingin berjalan pagi, ingin terkena matahari, ingin menjauh dari keramaian berlebihan, ingin suasana tenang. Keinginan seperti ini sering muncul saat tubuh mulai peka kembali. Ketika tubuh terlalu lama terbebani, sinyal alaminya sering tertutup oleh kebiasaan impulsif. Begadang, gula berlebih, makan asal kenyang, hiburan tanpa henti, stimulasi berlebihan, dan hidup serba cepat. Namun saat sistem mulai membaik, intuisi biologis sering muncul lagi. Tubuh tahu apa yang dibutuhkan. Kadang ia berbicara lewat keinginan yang tenang. Penelitian menunjukkan bahwa tidur cukup, paparan cahaya pagi, aktivitas fisik ringan, pola makan seimbang, dan hubungan sosial sehat berperan besar pada regulasi hormon, suasana hati, dan kesehatan metabolik. Ibnu Sina sejak dulu menekankan 6 pilar kesehatan: udara, makanan dan minuman, gerak dan diam, tidur dan bangun, pengeluaran zat sisa, serta kondisi jiwa. Menariknya, banyak dari prinsip itu sejalan dengan gaya hidup preventif modern. Jika kini kamu mulai tertarik pada hal-hal yang menenangkan dan menyehatkan, itu bisa menjadi pertanda sistem tubuh sedang kembali ke arah yang benar. Tidurmu mulai berubah. Sebagian orang mengalami tidur lebih nyenyak. Sebagian lain justru sementara waktu lebih banyak bermimpi, lebih sering bangun malam, atau merasa butuh tidur lebih lama. Perubahan tidur sering terjadi saat tubuh melakukan reset. Tidur adalah salah satu waktu pemulihan paling penting. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan, menata memori, mengatur hormon, membersihkan limbah metabolik otak melalui sistem limfatik, dan menyeimbangkan banyak fungsi vital. Penelitian modern menunjukkan kurang tidur kronis berkaitan dengan inflamasi, gangguan metabolik, penurunan fokus, dan gangguan mood. Sebaliknya, kualitas tidur yang membaik mendukung pemulihan hampir di semua sistem tubuh. Ibnu Sina memberikan perhatian besar pada ritme tidur. Ia menilai waktu tidur, kualitas tidur, dan keteraturan hidup sebagai bagian penting kesehatan. Jadi ketika pola tidurmu berubah, jangan langsung panik. Amati dengan lembut. Bisa jadi tubuh sedang menyesuaikan ulang ritme yang lama kacau. Tubuh mulai bereaksi terhadap hal yang dulu kamu anggap biasa. Makanan tertentu membuatmu cepat tidak nyaman. Keramaian terasa melelahkan. Konflik kecil terasa menguras tenaga. Begadang yang dulu terasa biasa kini langsung berdampak besar. Minuman manis membuat badan tidak enak. Hubungan toksik terasa semakin berat dipertahankan. Ini bukan berarti kamu menjadi lemah. Sering kali ini berarti sensitivitasmu kembali. Saat tubuh mati rasa, banyak sinyal bahaya tidak terasa. Namun ketika sistem saraf mulai pulih dan kesadaran tubuh meningkat, kamu menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang merusak keseimbangan. Dalam ilmu kesehatan modern, peningkatan kesadaran introseptif, kemampuan merasakan sinyal internal tubuh, berkaitan dengan regulasi emosi dan pengambilan keputusan yang lebih sehat. Ibnu Sina mengajarkan bahwa mengenali kondisi diri adalah bagian dari kebijaksanaan menjaga kesehatan. Tidak semua yang bisa ditoleransi berarti baik untukmu. Maka jika sekarang kamu lebih selektif terhadap makanan, lingkungan, dan energi manusia di sekitarmu, mungkin tubuh sedang mengajarkan batas yang sehat. Luka kecil lebih cepat pulih dan badan terasa lebih hidup. Kulit lebih cepat membaik. Nafas terasa lega. Gerak tubuh lebih ringan. Wajah tampak segar. Pencernaan mulai teratur. Bangun pagi tidak seberat dulu. Tubuh terasa memiliki kehidupan lagi. Inilah tanda yang sering diharapkan semua orang. Fungsi dasar mulai membaik. Tubuh manusia memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Luka menutup, jaringan diperbaiki, mikrobioma usus berubah, otot beradaptasi, otak membentuk jalur baru, dan sistem imun belajar dari pengalaman. Tentu kemampuan ini dipengaruhi usia, nutrisi, stres, penyakit, dan gaya hidup. Tetapi arah perbaikannya nyata ketika beban berkurang dan kebiasaan sehat konsisten dilakukan. Ibnu Sina melihat kesehatan sebagai gerak menuju keseimbangan.
bukan keadaan statis, melainkan proses. Karena itu perubahan kecil yang konsisten lebih penting daripada hasil instan. Jika badanmu mulai terasa lebih ringan dan fungsi-fungsi sederhana membaik, jangan remehkan. Kadang kesembuhan datang pelan, bukan dramatis. Kamu mulai merasa ingin hidup lagi. Ini mungkin tanda paling kuat. Ada harapan yang kembali muncul. Kamu mulai ingin merapikan kamar. Ingin mandi lebih segar. Ingin belajar lagi. Ingin beribadah lebih khusyuk. Ingin berbicara dengan orang baik. Ingin menata masa depan. Ingin menjadi versi dirimu yang lebih sehat. Hasrat untuk hidup adalah energi penyembuhan yang besar. Ketika seseorang lama berada dalam kelelahan fisik atau mental, masa depan terasa kabur. Namun saat sistem tubuh dan jiwa mulai pulih, motivasi kecil mulai menyala. Tidak selalu besar. Kadang hanya satu langkah sederhana. Tetapi itulah awal kebangkitan. Ilmu modern menunjukkan bahwa perbaikan tidur, nutrisi, gerak tubuh, hubungan sosial, paparan cahaya, dan penurunan stres dapat meningkatkan neurotransmitter yang berkaitan dengan motivasi dan kesejahteraan. Ibnu Sina memahami bahwa manusia bukan hanya daging dan tulang. Ada tujuan, makna, dan ruh kehidupan yang ikut menentukan daya tahan seseorang. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mulai ingin hidup lebih baik, jangan abaikan perasaan itu. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi tubuhmu sedang berkata, "Aku belum selesai, mari kita mulai lagi." Namun penting diingat, tidak semua gejala berarti penyembuhan. Kelelahan ekstrim, nyeri berat, sesak, penurunan berat badan drastis, depresi berat, pingsan, demam berkepanjangan, atau keluhan serius lain tetap perlu diperiksa tenaga medis profesional. Kebijaksanaan sejati bukan memilih antara ilmu kuno atau ilmu modern, tetapi menggunakan keduanya dengan tepat. Pesan terbesar dari Ibnu Sina bukan sekadar ramuan atau teori lama. Pesannya adalah bahwa tubuh memiliki hikmah. Tubuh berbicara melalui rasa, ritme, dan tanda. Dan orang yang belajar mendengarkan tubuhnya akan lebih dekat pada kesehatan. Seringkali kita memusuhi tubuh sendiri. Kita marah saat lelah, kesal saat cemas, benci saat sakit. Padahal mungkin tubuh sedang berusaha menolong dengan caranya sendiri. Tubuhmu bukan musuhmu. Ia adalah sahabat yang bekerja siang malam tanpa tepuk tangan. Jantung berdetak tanpa kamu suruh. Paru-paru bernapas tanpa kamu pikirkan. Luka menutup tanpa kamu sadari. Sel-sel memperbaiki kerusakan dalam diam. Bahkan setelah semua kebiasaan buruk yang kita lakukan, tubuh masih berusaha setia memperjuangkan hidup kita. Maka mulai hari ini, ubah cara pandangmu. Saat lelah, dengarkan. Saat emosi muncul, pahami. Saat butuh istirahat, izinkan. Saat tubuh meminta perubahan, ikuti. Saat ada kemajuan kecil, syukuri. Kesembuhan tidak selalu datang seperti keajaiban besar. Kadang ia datang sebagai tidur yang lebih nyenyak, nafas yang lebih lega, pikiran yang lebih tenang, atau keinginan sederhana untuk mencoba lagi. Dan mungkin, saat kamu menonton ini, tubuhmu sedang berada di tengah proses itu. Pelan, diam-diam, namun nyata. Percayalah, banyak hal sedang diperbaiki di dalam dirimu, bahkan ketika kamu belum bisa melihatnya. Rawat tubuhmu, tenangkan jiwamu, perbaiki kebiasaanmu, dekatkan dirimu kepada Tuhan, dan beri waktu pada proses yang sedang bekerja. Karena tubuh yang diciptakan dengan hikmah, seringkali tahu jalan pulang menuju sehat. Kadang yang paling menyakitkan dari proses penyembuhan bukan rasa sakitnya, tetapi ketidaksabarannya. Kita hidup di zaman yang menyukai hasil cepat. Semua ingin instan. Cepat sembuh. Cepat tenang. Cepat kaya. Cepat berubah. Cepat berhasil. Bahkan saat tubuh terluka dan jiwa lelah, kita masih menuntut semuanya selesai hari ini juga. Padahal alam tidak bekerja tergesa-gesa. Benih tidak menjadi pohon dalam semalam. Luka tidak menutup dalam satu kedipan. Otot tidak kuat dalam sehari. Hati yang hancur tidak pulih hanya karena satu nasihat. Dan tubuh manusia pun memiliki ritmenya sendiri.
Ibnu Sina memahami pentingnya proses bertahap. Dalam banyak pandangan pengobatan klasik, pemulihan yang baik adalah pemulihan yang selaras dengan kemampuan tubuh, bukan pemaksaan yang melampaui batas. Sebab sesuatu yang tumbuh perlahan seringkali lebih kokoh daripada sesuatu yang dipaksakan cepat. Maka jika kamu merasa sudah berusaha tetapi hasilnya belum terlihat, jangan menyerah terlalu dini. Ada perubahan yang terjadi di level yang belum bisa kamu lihat. Sebelum wajah terlihat segar, hormon sedang menata ulang dirinya. Sebelum pikiran terasa tenang, sistem saraf sedang belajar aman kembali. Sebelum tubuh terasa ringan, peradangan mungkin sedang perlahan menurun. Sebelum semangat kembali besar, bara kecil harapan sedang dijaga agar tidak padam. Kita sering menilai keadaan hanya dari permukaan. Jika gejala belum hilang, kita mengira tidak ada kemajuan. Jika mood masih naik turun, kita mengira gagal. Jika masih lelah beberapa hari, kita mengira semua sia-sia. Padahal penyembuhan jarang berbentuk garis lurus. Kadang hari ini kamu merasa baik, besok turun lagi, lusa membaik sedikit, minggu depan terasa berat. Lalu perlahan, jika kamu melihat ke belakang, ternyata kamu sudah jauh berjalan. Ini penting dipahami agar kamu tidak berhenti di tengah jalan. Karena banyak orang sebenarnya hampir sampai pada titik perubahan, tetapi menyerah hanya karena prosesnya terlihat lambat. Tubuh juga merespons konsistensi, bukan drama sesaat. Bukan satu malam tidur cepat yang mengubah hidup, tetapi kebiasaan tidur baik berulang kali. Bukan satu kali makan sehat yang menyembuhkan, tetapi pilihan kecil setiap hari. Bukan satu olahraga berat yang membuat tubuh bugar, tetapi gerak yang terus dilakukan. Bukan satu afirmasi yang menenangkan jiwa, tetapi cara bicara baru pada diri sendiri yang dipelihara terus-menerus. Ibnu Sina banyak menekankan keseimbangan hidup harian. Itu artinya rahasia sehat sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang dilakukan berulang, bukan tindakan spektakuler yang hanya sesekali. Jadi jangan remehkan langkah kecilmu. Minum air putih saat bangun pagi. Berjalan beberapa menit. Mengurangi satu kebiasaan buruk. Mematikan layar lebih awal. Menolak lingkungan yang menguras energi. Berdoa dengan lebih sadar. Bernapas lebih tenang. Memaafkan dirimu sendiri. Memulai lagi meski kemarin gagal. Itu semua bukan hal kecil. Itu adalah batu bata yang sedang menyusun ulang hidupmu. Ada satu hal lagi yang sering menjadi tanda penyembuhan. Kamu mulai tidak tertarik lagi menjadi dirimu yang lama. Versi lama yang suka menunda. Versi lama yang mengabaikan tubuh. Versi lama yang terus mencari validasi. Versi lama yang menumpuk luka tanpa menyembuhkan. Versi lama yang memaksakan diri demi terlihat kuat. Versi lama yang tersenyum di luar tapi hancur di dalam. Ketika kesadaran tumbuh, identitas lama mulai terasa sempit. Kamu tidak nyaman lagi hidup dengan pola yang dulu. Dan meski perubahan itu kadang menakutkan, sesungguhnya itulah pertumbuhan. Ulat harus meninggalkan bentuk lamanya sebelum menjadi kupu-kupu. Manusia pun begitu. Kadang kamu harus melepaskan kebiasaan, lingkungan, cara pikir, bahkan citra diri lama agar tubuh dan jiwamu bisa naik ke tingkat kesehatan yang baru. Namun perjalanan ini membutuhkan belas kasih pada diri sendiri. Jangan sembuhkan diri dengan kebencian pada masa lalu. Jangan berubah dengan cara menghina dirimu yang dulu. Jangan sehat karena takut, tetapi karena menghargai hidup yang diberikan kepadamu. Tubuh merespons lebih baik pada rasa aman daripada ancaman. Saat kamu terus mencela diri, tubuh membaca perang. Saat kamu hidup dalam ketakutan, sistem saraf siaga. Saat kamu merasa tidak pernah cukup, stres mudah menetap. Sebaliknya, saat kamu berkata, "Aku sedang belajar. Aku memang belum sampai, tapi aku bergerak. Aku layak dirawat. Aku boleh memulai dari kecil." Maka tubuh seringkali merespons dengan lebih tenang. Dalam penelitian modern, praktik self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri dikaitkan dengan penurunan stres, peningkatan regulasi emosi, dan kesehatan psikologis yang lebih baik. Ini bukan memanjakan diri,
tetapi menciptakan kondisi batin yang mendukung perubahan. Dan bukankah itu sejalan dengan kebijaksanaan lama? Bahwa jiwa yang tentram menolong badan menjadi kuat. Jika hari ini kamu masih berjuang dengan gejala, jangan hanya bertanya, "Kenapa aku belum sembuh?" Coba tanyakan juga, apa yang sedang diperbaiki di dalam diriku? Kebiasaan apa yang diminta tubuh untuk diubah? Bagian mana dari diriku yang butuh didengar? Pelajaran apa yang datang bersama rasa tidak nyaman ini? Kadang pertanyaan yang tepat membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh keluhan. Mungkin tubuhmu sedang mengajarimu batas. Mungkin rasa lelah sedang mengajarimu istirahat. Mungkin kecemasan sedang menunjukkan hidup yang terlalu penuh tekanan. Mungkin sakit sedang mengingatkan bahwa kamu bukan mesin. Mungkin lambatnya proses sedang melatih kesabaran yang belum pernah kamu punya. Tidak semua penderitaan membawa makna. Tetapi banyak penderitaan bisa diubah menjadi makna jika dihadapi dengan sadar. Dan saat makna hadir, beban sering terasa berbeda. Ingatlah, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk mulai sehat. Kamu tidak harus menunggu motivasi penuh. Tidak harus punya alat lengkap. Tidak harus kaya dulu. Tidak harus tahu semua jawaban. Tidak harus sembuh total dulu untuk mulai hidup lagi. Mulailah dari tempatmu berada. Jika hanya mampu berjalan 5 menit, lakukan. Jika hanya mampu merapikan tempat tidur, lakukan. Jika hanya mampu mandi dan makan dengan baik hari ini, lakukan. Jika hanya mampu berhenti menangis lalu bernapas pelan, lakukan. Jika hanya mampu berdoa 1 kalimat tulus, lakukan. Langkah kecil yang nyata lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Dan suatu hari nanti, kamu mungkin akan melihat ke belakang lalu tersenyum. Bukan karena perjalananmu mudah. Bukan karena tidak pernah jatuh. Bukan karena semua berjalan sempurna. Tetapi karena ternyata tubuhmu tidak menyerah. Jiwamu tidak menyerah. Dan dirimu yang sekarang lahir dari ribuan keputusan kecil yang dulu terasa sepele. Mungkin saat ini kamu belum berada di garis akhir. Namun jika kamu sedang belajar mendengar tubuhmu, memperbaiki kebiasaanmu, menenangkan pikiranmu, menjaga imanmu, dan terus bergerak meski perlahan, maka percayalah, kamu tidak tersesat. Kamu sedang pulang. Pulang menuju tubuh yang lebih sehat. Pulang menuju jiwa yang lebih tenang. Pulang menuju hidup yang lebih sadar. Pulang menuju dirimu yang sesungguhnya. Dan proses itu, mungkin sudah dimulai sejak lama. Ada orang yang baru menghargai tubuhnya setelah tubuh itu berteriak. Saat masih sehat, tidur dikorbankan. Saat masih kuat, makan diabaikan. Saat masih muda, stres dianggap biasa. Saat masih mampu berjalan, gerak ditunda. Saat pikiran masih jernih, hati terus dibebani. Lalu ketika tubuh mulai memberi tanda, barulah manusia tersadar bahwa kesehatan bukan hal kecil. Ia adalah fondasi dari semua impian. Kamu bisa punya rencana besar, tetapi tanpa energi tubuh, semuanya terasa berat. Kamu bisa punya harta, tetapi tanpa ketenangan jiwa, semua terasa kosong. Kamu bisa punya banyak kesempatan, tetapi tanpa kesehatan, menikmatinya menjadi sulit. Karena itu, salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi adalah merawat sesuatu sebelum rusak. Ibnu Sina dikenal bukan hanya karena mengobati penyakit, tetapi karena cara pandangnya yang menempatkan pencegahan sebagai hal utama. Menjaga keseimbangan lebih mudah daripada memperbaiki kerusakan yang sudah lama dibiarkan. Dan inilah pelajaran penting bagi siapapun yang menonton saat ini. Jangan tunggu tubuh hancur untuk mulai peduli. Jangan tunggu pikiran kacau untuk belajar tenang. Jangan tunggu hubungan rusak untuk belajar hadir. Jangan tunggu waktu habis untuk mulai hidup benar. Ada banyak bentuk obat yang sering diremehkan manusia modern. Tidur yang cukup, matahari pagi, gerak tubuh, makanan utuh, air putih, napas yang tenang, zikir yang khusyuk, lingkungan yang baik, percakapan yang tulus, tawa yang sehat, syukur yang konsisten, hati yang memaafkan. Semua itu terlihat sederhana,
Tetapi justru hal sederhana yang dilakukan terus-menerus sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Kita kadang mencari solusi rumit karena merasa masalah besar harus dijawab dengan sesuatu yang besar. Padahal tidak selalu begitu. Ruangan gelap ribuan jam bisa diterangi oleh satu lilin. Tubuh lelah bertahun-tahun bisa mulai pulih dari satu kebiasaan baik yang dipertahankan. Hati yang lama gersang bisa mulai lembut oleh satu doa yang diulang setiap hari. Jangan meremehkan kekuatan hal kecil. Segelas air saat bangun pagi. 5 menit peregangan. 10 menit berjalan. Mematikan ponsel lebih awal. Mengurangi 1 sendok gula. Mengucapkan terima kasih. Memilih diam daripada bertengkar. Tidur lebih cepat malam ini. Mengambil napas dalam sebelum bereaksi. Mengatakan tidak pada hal yang merusak dirimu. Itu bukan sekadar tindakan kecil. Itu adalah suara yang berkata kepada tubuh, "Aku mulai peduli padamu." Dan tubuh mendengar itu. Tubuh merekam pola. Otak merekam pengulangan. Sistem saraf belajar dari pengalaman. Hormon menyesuaikan kebiasaan. Masa depan dibentuk dari rutinitas. Jadi saat kamu memilih satu kebiasaan baik hari ini, mungkin hasilnya belum terasa. Tetapi tubuh sedang mencatatnya. Besok ia menyesuaikan. Minggu depan ia merespons. Bulan depan ia menunjukkan hasil. Tahun depan kamu menyebutnya perubahan hidup. Ada hal lain yang perlu diingat. Tidak semua kemajuan terasa menyenangkan. Kadang menjadi sehat berarti harus melepaskan candu lama. Kadang tenang berarti harus meninggalkan keramaian yang palsu. Kadang kuat berarti harus belajar berkata tidak. Kadang sembuh berarti harus berani menghadapi luka lama. Kadang tumbuh berarti harus rela tidak dipahami orang lain. Karena perubahan sejati sering meminta harga, kenyamanan lama. Mungkin dulu kamu terbiasa begadang sambil merasa produktif. Kini tubuhmu meminta tidur. Mungkin dulu kamu terbiasa menyenangkan semua orang. Kini jiwamu meminta batas. Mungkin dulu kamu menenangkan diri dengan gula, distraksi, atau pelarian. Kini tubuhmu meminta cara yang lebih sehat. Mungkin dulu kamu lari dari sepi. Kini justru dalam sepi kamu menemukan dirimu. Transisi seperti ini tidak selalu mudah. Tetapi banyak pintu baru hanya terbuka setelah pintu lama ditutup. Jangan takut jika hidupmu terasa berbeda saat kamu mulai sembuh. Bisa jadi kamu bukan kehilangan sesuatu. Bisa jadi kamu sedang keluar dari sesuatu yang selama ini melukaimu. Dan bila di tengah perjalanan kamu jatuh lagi, jangan anggap semuanya hilang. Satu hari buruk tidak menghapus kemajuan berbulan-bulan. Satu kebiasaan buruk tidak membatalkan niat baikmu. Satu kekalahan tidak menentukan masa depanmu. Satu kemunduran tidak berarti kembali ke titik nol. Pohon yang tumbuh tinggi tetap diguncang angin. Laut yang indah tetap punya ombak. Manusia yang bertumbuh tetap punya hari sulit. Yang penting bukan tidak pernah jatuh. Yang penting adalah kembali bangun dengan lebih bijak. Jika hari ini kamu gagal menjaga pola makan, mulai lagi di makan berikutnya. Jika tadi malam kamu begadang, perbaiki malam ini. Jika pagi ini kamu cemas, tenangkan siang ini. Jika minggu ini berat, bangun ulang minggu depan. Jangan gunakan kesalahan kecil sebagai alasan untuk menyerah total. Banyak hidup rusak bukan karena kesalahan besar, tetapi karena kebiasaan berhenti setelah kesalahan kecil. Dan dengarkan baik-baik, kamu tidak terlambat untuk berubah. Meski umur bertambah, meski tubuh pernah diabaikan, meski pikiran pernah kacau, meski kebiasaan lama menumpuk, meski orang lain sudah jauh di depan. Meski kamu merasa terlalu rusak, selama napas masih ada, pintu perbaikan masih terbuka. Tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Jiwa manusia memiliki kemampuan bangkit yang sering tidak disadari pemiliknya. Dan rahmat Tuhan jauh lebih luas daripada kesalahan masa lalu. Maka jangan ukur masa depanmu hanya dari keadaanmu hari ini. Lihatlah benih. Hari ini kecil, diam, terkubur. Namun di dalamnya ada hutan. Lihatlah fajar. Beberapa menit lalu masih gelap. Lalu cahaya datang perlahan.
Lihatlah dirimu. Mungkin hari ini masih berjuang, masih belajar, masih goyah, masih belum stabil. Namun itu bukan akhir cerita. Mungkin ini justru babak ketika semuanya mulai berubah. Terus rawat tubuhmu, terus jaga pikiranmu, terus lembutkan hatimu, terus luruskan niatmu, terus minta pertolongan Tuhan, terus melangkah walau kecil. Karena seringkali, keajaiban bukan datang tiba-tiba. Keajaiban datang menyamar sebagai kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Dan ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Banyak orang ingin sembuh, tetapi diam-diam masih memelihara hal yang membuatnya sakit. Mereka ingin tenang, tetapi terus memberi ruang pada pikiran yang merusak. Mereka ingin sehat, tetapi tubuh diperlakukan seperti mesin tanpa batas. Mereka ingin bahagia, tetapi setiap hari membandingkan diri dengan orang lain. Mereka ingin pulih, tetapi masih memegang luka lama sebagai identitas. Mereka ingin berubah, tetapi tetap setia pada kebiasaan yang menghancurkan. Keinginan saja tidak cukup. Tubuh membaca tindakan. Pikiran membaca pengulangan. Hidup berubah saat pola berubah. Maka jika kamu sungguh ingin kehidupan yang berbeda, tanyakan dengan jujur. Apa yang harus dihentikan? Apa yang harus dikurangi? Apa yang harus dijaga? Apa yang harus dimulai? Apa yang harus dilepaskan? Apa yang harus dipertahankan? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah arah hidup. Kadang obat terbaik bukan sesuatu yang ditambahkan, tetapi sesuatu yang dihapus. Mengurangi begadang, mengurangi gula berlebih, mengurangi drama, mengurangi overthinking, mengurangi hubungan toksik, mengurangi kebiasaan menunda, mengurangi kebisingan digital, mengurangi kata-kata kasar pada diri sendiri. Saat beban berkurang, energi untuk sembuh muncul. Bayangkan seseorang berjalan sambil membawa batu di punggungnya. Ia terus mencari cara agar lebih kuat, padahal yang paling dibutuhkan mungkin bukan tenaga tambahan, melainkan menurunkan batu itu. Banyak orang seperti itu. Mereka sibuk mencari motivasi baru, metode baru, rahasia baru, suplemen baru, trik baru. Padahal sebagian masalah selesai ketika hidup disederhanakan dan beban yang tak perlu ditinggalkan. Ibnu Sina menekankan keseimbangan, dan keseimbangan sering lahir bukan dari berlebihan, tetapi dari proporsi yang tepat. Makan secukupnya, bekerja secukupnya, istirahat secukupnya, berbicara secukupnya, bergaul secukupnya, menikmati dunia secukupnya. Apapun yang berlebihan sering menagih harga. Terlalu banyak kerja, tubuh membayar. Terlalu banyak stres, pikiran membayar. Terlalu banyak makan, metabolisme membayar. Terlalu banyak hiburan, fokus membayar. Terlalu banyak ego, hubungan membayar. Terlalu banyak menunda, masa depan membayar. Kebijaksanaan adalah mengetahui kapan cukup. Dan di zaman sekarang, merasa cukup adalah kekuatan langka. Karena dunia terus mendorongmu merasa kurang. Kurang sukses, kurang kaya, kurang menarik, kurang cepat, kurang muda, kurang hebat. Padahal rasa kurang yang terus dipelihara membuat sistem saraf sulit tenang. Hati selalu mengejar, tubuh selalu siaga, pikiran tak pernah puas. Sementara syukur memberi sinyal aman. Saat kamu bersyukur, tubuh tidak sedang perang. Saat kamu hadir di momen ini, pikiran tidak sedang lari. Saat kamu menerima proses, hati tidak sedang memberontak. Syukur bukan berarti berhenti bertumbuh. Syukur berarti bertumbuh tanpa racun kekurangan. Mungkin kamu belum sampai tujuan, tetapi lihat apa yang sudah kamu lewati. Mungkin tubuhmu belum sempurna, tetapi ia masih bekerja untukmu. Mungkin hidupmu belum ideal, tetapi masih ada kesempatan memperbaiki. Mungkin hatimu pernah hancur, tetapi kamu masih bisa mencintai lagi. Mungkin kamu pernah jatuh jauh, tetapi kamu masih di sini. Dan, masih di sini, adalah nikmat yang sering diremehkan. Ada orang yang hari ini berharap punya kesempatan yang kamu miliki sekarang. Kesempatan untuk memperbaiki pola makan.
kesempatan untuk meminta maaf, kesempatan untuk memulai olahraga, kesempatan untuk berhenti dari kebiasaan buruk, kesempatan untuk memeluk keluarga, kesempatan untuk beribadah lebih sungguh, kesempatan untuk belajar tenang, kesempatan untuk memulai dari nol. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen sempurna sering tidak datang. Yang datang adalah hari biasa seperti ini. Hari tanpa musik dramatis. Hari tanpa tanda besar dari langit. Hari yang tampak sederhana. Namun justru di hari biasa, keputusan luar biasa bisa dibuat. Hari ini kamu bisa memilih. Tidur lebih awal. Berjalan sebentar. Minum lebih banyak air. Mengurangi satu racun kebiasaan. Memaafkan satu beban lama. Menghubungi orang yang penting. Berdoa lebih jujur. Menata kamar. Memulai pekerjaan yang ditunda. Diam dari perdebatan yang tak perlu. Menghargai tubuh yang selama ini setia bekerja. Jangan tunggu Senin. Jangan tunggu bulan depan. Jangan tunggu tahun baru. Jangan tunggu mood datang. Mulai dari hari ini. Sebab hidup tidak berubah ketika kalender berubah. Hidup berubah ketika pilihan berubah. Dan jika kamu merasa langkahmu terlalu kecil, ingat ini, pintu besar berputar dengan engsel kecil. Bangunan tinggi berdiri di atas bata kecil. Laut luas tersusun dari tetes kecil. Perubahan besar lahir dari tindakan kecil yang diulang. Mungkin orang lain tidak melihat perjuanganmu. Mungkin belum ada yang memuji. Mungkin hasil belum tampak. Mungkin perjalanan masih panjang. Tetapi setiap pilihan baik meninggalkan jejak. Tubuh mengingatnya. Pikiran mengingatnya, karakter mengingatnya, takdir pun perlahan bergerak karenanya. Jadi teruskan, minum air itu, ambil napas itu, lakukan jalan kaki itu, matikan layar itu, ucapkan doa itu, tolak godaan itu, mulai lagi hari ini. Karena bisa jadi, perubahan terbesar dalam hidupmu tidak dimulai dari satu kejadian besar, melainkan dari satu keputusan tenang yang kamu ambil setelah menonton ini. Pada akhirnya, hidup mengajarkan satu hal yang sangat sunyi. Segala sesuatu yang kita kejar di luar diri akan terasa berbeda ketika tubuh di dalam diri tidak baik-baik saja. Rumah indah terasa biasa jika hati gelisah. Makanan lezat tak nikmat jika tubuh sakit. Pujian tak menghangatkan jika jiwa kosong. Kesuksesan tak memuaskan jika pikiran kacau. Keramaian tak menyenangkan jika batin kesepian. Karena kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh keadaan diri yang merasakan semua itu. Dan tubuh adalah amanah pertama yang menemanimu sejak hari lahir. Ia bersamamu saat tidak ada siapa-siapa. Ia tetap bekerja saat semua orang tidur. Ia memikul stres yang tak kamu ceritakan. Ia menyimpan luka yang tak terlihat. Ia bertahan melewati keputusan-keputusan yang dulu kamu sesali. Ia tetap setia, bahkan ketika sering kamu abaikan. Jantungmu tidak pernah menagih pujian. Paru-parumu tidak meminta penghargaan. Ginjalmu tidak meminta perhatian. Sel-sel tubuhmu bekerja dalam diam, dalam gelap, dalam setia. Betapa banyak nikmat yang baru terasa setelah hilang. Maka sebelum penyesalan datang, belajarlah menghargai apa yang masih bekerja hari ini. Hargai kakimu yang masih bisa melangkah. Hargai matamu yang masih melihat cahaya. Hargai tanganmu yang masih menggenggam. Hargai pikiranmu yang masih bisa belajar. Hargai dadamu yang masih naik turun oleh napas. Hargai waktu yang masih diberikan untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu sakit parah untuk bersyukur. Jangan menunggu kehilangan untuk sadar. Jangan menunggu tubuh runtuh untuk mulai peduli. Sebab seringkali yang paling mahal dalam hidup adalah hal-hal yang dulu kita dapatkan secara gratis. Udara, tidur, tenang, sehat, waktu, kesempatan. Ibnu Sina mewariskan banyak ilmu, tetapi mungkin salah satu pesan terdalam yang bisa kita ambil hari ini adalah ini. Tubuh bukan sekadar wadah hidup, melainkan jalan untuk menjalani amanah kehidupan dengan baik. Melalui tubuh yang sehat, kamu bisa sujud lebih lama. Melalui pikiran yang jernih, kamu bisa memilih lebih bijak. Melalui hati yang tenang,
kamu bisa mencintai lebih tulus. Melalui energi yang cukup, kamu bisa memberi manfaat lebih luas. Maka merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah bentuk syukur. Merawat diri adalah bentuk tanggung jawab. Merawat diri adalah cara menjaga amanah. Merawat diri adalah persiapan untuk ibadah, karya, cinta, dan pengabdian. Jika selama ini kamu terlalu keras pada dirimu, mulai malam ini lembutlah sedikit. Jika selama ini kamu menunda berubah, mulai hari ini ambil satu langkah. Jika selama ini kamu merasa tubuhmu musuh, mulai sekarang berdamailah. Tempelkan tanganmu di dada. Rasakan napas yang masih bergerak. Ada kehidupan di sana. Ada kesempatan di sana. Ada rahmat yang belum selesai dituliskan untukmu. Mungkin kamu tidak bisa memperbaiki semua hal sekaligus. Tetapi kamu bisa tidur lebih baik malam ini. Kamu bisa minum air lebih cukup hari ini. Kamu bisa memaafkan dirimu hari ini. Kamu bisa memulai kebiasaan kecil hari ini. Kamu bisa berdoa dengan sungguh hari ini. Kamu bisa memilih harapan hari ini. Dan jangan pernah meremehkan satu hari yang digunakan dengan benar. Satu hari bisa menjadi awal pulihnya tubuh. Satu hari bisa menjadi awal tenangnya pikiran. Satu hari bisa menjadi awal putusnya kebiasaan buruk. Satu hari bisa menjadi awal dekatnya dirimu kepada Tuhan. Satu hari bisa menjadi awal hidup yang sama sekali baru. Jadi jika kamu bertanya, kapan waktu terbaik untuk berubah? Bukan kemarin. Itu sudah lewat. Bukan besok. Itu belum tentu datang. Waktu terbaik adalah saat ini. Saat kamu masih bernapas. Saat kamu masih mendengar pesan ini. Saat pintu taubat masih terbuka. Saat tubuhmu masih berusaha bertahan. Saat Tuhan masih memberimu kesempatan. Mulailah dengan langkah kecil. Lakukan dengan niat besar. Jaga dengan sabar. Ulangi dengan ikhlas. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dengan mata yang basah, lalu berkata, ternyata semua rasa lelah itu tidak sia-sia. Ternyata semua proses lambat itu sedang membentukku. Ternyata tubuhku tidak pernah menyerah. Ternyata Tuhan menolongku dengan cara yang tidak selalu langsung kupahami. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lewatkan hidupmu begitu saja. Rawat tubuhmu. Jaga pikiranmu. Lembutkan hatimu. Dekatlah kepada Tuhan. Dan hiduplah dengan sadar, sebelum waktu mengajarkan pelajaran yang sama dengan cara yang lebih keras. Semoga setiap napas yang masih kamu miliki menjadi jalan menuju kesehatan, ketenangan, dan akhir hidup yang baik.